Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i Ramadan dari K11 dan saya sini ingin menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang dimana meletus pada tanggal 20 Juli 1925 yang bermula dari insiden Anjir yang dimana Jonkar Anthony Hendrik yang dimana diangkat sebagai residen di Yogyakarta yang dimana dibantu oleh seorang pati yaitu bernama Pati Donorejo secara sengaja memasang sebuah patok atau sebuah patok yang dimana patok itu untuk membuat jalan tapi melewati perkarangan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Tapi saat Pangeran Diponegoro memberitakan rakyat untuk mencabut Anjir tersebut diperintahkan lagi sama Pati Donorejo untuk memasangnya kembali. Lalu dengan keberaniannya pengikut Pangeran Diponegoro dicabuti lagi patok-patok itu dan digantikan dengan tombak yang dimana itu menandakan perang. Lalu pada tanggal 20 Juli 1925 di sore hari, rakyat Tenggareja berduyun-duyun berkumpul di dalam Tenggareja untuk mempersiapkan perang. Setelah itu perang, tapi karena tidak ada celah untuk menang dan Tenggareja juga dihanguskan, makanya setelah itu pindahlah pasukan Pangeran Diponegoro kemudian menuju arah selatan ke Bukit Selarong. Setelah itu di Selarong mereka mengatur strategi, dan pada tahun-tahun awal Pangeran Diponegoro mengorbankan semangat perang sambil perjalanan sangat efektif. Pusat kota dapat dikuasai. Selanjutnya pasukan Pangeran Diponegoro bergerak ke timur dan berhasil menaklukkan Delago dalam rangka menguasai Surakarta. Namun pasukan Pangeran Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di Gubuk. Secara umum dapat dikatakan pasukan Pangeran Diponegoro mendapatkan banyak kemenangan. Beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai. Untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro, para ulama dan pengikutnya menobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Hercokro. Tapi namun pada tahun 1929 pada tanggal 17 Oktober telah ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu diantaranya sebagai berikut. 1. Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. 3. Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. 4. Sebagian kelanjutannya perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1929 Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta lalu secara resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri dan tangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi para pejuang Pangeran Diponegoro. Namun pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari satu pos lain sebelum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro akan berakhir. Belanda kemudian mengumumkan kepada khalayak pemberian hadiah sejuta 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tapi nampaknya tidak tertarik dengan pengumuman itu. Tapi akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap dan diasingkan. Sekian dari penjelasan saya. Adapun ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.